Halo semua, berjumpa lagi di Getsu Code. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai belajar Android dasar ya. Topik kali ini yaitu mengenai TOS ya. Nah, kalau ditulisannya TOEAST ya, jadi TOS ya. Jadi fungsi dari TOS ini adalah untuk memunculkan sebuah warning atau notifikasi dari UI agar si user kita ya sebagai pengguna tahu yang akan ditampilkan oleh TOS ini ya. Coba kita buat dulu sebuah button ya. Jadi ketika kita menekan button, kita akan memunculkan TOS itu. Jadi kita ke activity main, kita buat button, wrap content, dan kita kasih teks. Kita coba misalkan kalau TOS ya. Kita posisikan, posisinya ada di tengah. Layout bottom to bottom off. Nah, jadi posisinya sudah ada di tengah. Kita tutup. Nah, ketika kita mengklik button Hello TOS ini, maka akan muncul kira-kira di sini ya. Misalkan kita menuliskan Hello TOS gitu ya, atau kita bisa di custom sendiri. Coba kita ke main activity-nya. Dulunya kita inisial dulu ya, atau ini dihapus dulu. Dan kita inisialkan file. Jangan lupa mengisi ID-nya ya. ID btn TOS ya, misalkan TOS. Nah, kita inisial dulu dari btn TOS sama dengan find view by ID button RID btn TOS. Oke. Nah, di sini kita buat logiknya yaitu btn TOS titik set on click listener. Ya, jadi ketika kita mengklik TOS-nya maka akan muncul sebuah pop-up kalimat ya. Nah, caranya kita ketikkan TOS ya, make text this. Maksud dari this ini ada sebuah konstruktor ya, konteks ya. Jadi maksud dari konteks this ini merupakan TOS ini akan mengeluarkan sebuah fungsinya atau mengeluarkan TOS-nya ini di activity mana ya. Karena kita ada di main activity, jadi kita ketikkan this yang berarti bahwa TOS ini ya, library atau function TOS ini akan muncul di main activity ini ya. Maka kita menggunakan this. Dan sedangkan make text ini, jadi kita akan munculkan TOS dengan membawa berupa teks ya. Coba teksnya misalkan halo Getsu, saya adalah TOS ya. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, kita tampilkan juga berapa lama TOS ini akan muncul di UI ya, di UI-nya. Nah, jadi kita munculkan koma TOS length long ya. Jadi durasi dari munculnya TOS ini durasinya panjang, jadi long gitu ya. Setelah itu kita panggil function show titik show dan kurung buka kurung tutup ya. Jadi untuk menampilkan dari si TOS ini ya. Nah, coba kita jalankan menggunakan emulator ya. Nah, sekarang sudah muncul ya. Jadi ketika kita menekan button Hello TOS, maka akan muncul Hello Getsu, saya adalah TOS ya. Nah, jadi fungsi dari TOS itu, jadi ketika kita mengklik button yang sudah dihubungkan dengan function TOS ya, maka akan muncul pop-up seperti ini. Halo Getsu, saya adalah TOS.
Nah, coba sekarang kita sedikit mengcustom si TOS ini ya. Jadi kita ingin menampilkan sebuah image asset berupa mungkin tanda lonceng ya. Nanti akan muncul bahwa image asset ini akan muncul sebagai TOS-nya atau notifikasinya ya. Coba kita close yang ini. Coba teman-teman ya, kita tutup dulu biar gak bingung. Nah, di sini ada folder res ya. Teman-teman diklik resnya dan ada namanya drivable ya. Tujuannya sekarang kita ingin memberi sebuah image asset di dalam drivable ini. Caranya klik drivable-nya, klik kanan, new image asset ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membuat sebuah icon untuk digunakan di UI atau di XML ya. Nah, di sini kita cari namanya icon type ya. Dicari namanya icon bar dan type icon. Kita klik clip art ya untuk mencari tombol lonceng ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita cari menggunakan ketik ya, diketik notification. Nah, ini ada lambangnya atau gambarnya ya. Kita pilih yang ini. Notification. Oke. Oke, di sini teman-teman hanya membiarkan saja ya. Kalau nanti mungkin boleh mengcustomnya ukuran ya. Cuman kita ukurannya seperti tadi ya. Seperti ini. Dan namanya ini IC action name ya. Seperti itu. Langsung kita klik next dan finish. Nah, otomatis di folder res ini ada folder res ya. Folder res drivable di dalamnya ada action name ya yang sudah kita tambahkan tadi ya menggunakan image asset. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu. Coba kita menuju ke layout. Lalu kita buat dulu resource activity yang lain ya. Jadi kita klik kanan, resource file. Nah, kita coba kasih nama custom TOS ya. Coba custom TOS seperti ini. Dan ini format dari layoutnya yaitu constraint layout. Kita klik OK saja. Sekarang kita buat sebuah image ya, sebuah image, memanggil image yang tadi, image view, work content, kita panggil gambar yang tadi ya, yaitu caranya src drivable, tadi namanya action name. Ya, jadi otomatis muncul seperti ini. Oke, kita ubah size-nya atau size-nya di sini ya, karena ini berupa image. Misalkan 50 dp dan ininya juga 50 dp. Nah, sudah ada ya. Oke, setelah itu kita tutup. Lalu kita membuat sebuah text view ya, text view. Text view, work content juga. Teksnya misalkan saya adalah host. Misalkan seperti ini. Kita atur posisinya. Oh, berarti kita coba ubah dulu ya. Ininya work content ya, kita rubah. Dan ini posisinya coba kita kasih ID terlebih dahulu, ID IC notifikasi, notif ya, IC notif, misalkan IC notif. Nah, oke, jadi tadi itu belum kita tambahkan XML app ini ya, jadi skema untuk res auto. Jadi otomatis kita bisa merubah posisi dari objek layoutnya ya yang ada di XML ini. App berarti start. Jadi tadi add ID IC notif ya. Jadi ada di
sisi kanan ya, sisi kanan dari image view lonceng ini ya, notifikasi ini. Atau ya teman-teman bisa secara gampangnya ya, kita drag saja di bawahnya ada di sini ya. Dan ini drag juga di bawahnya ada di sini. Jadi seperti itu. Coba kita zoom. Nah, jadi bawah dari text view ini sama dengan bawah dari image-nya. Nah, dan juga atas dari text view ini sama dengan atas dari image view ini ya. Jadi seperti itu. Oke, coba teksnya kita beri ukuran ya. Text size misalkan 20 ya. Oke, kita kasih padding di sini. Padding misalkan 15 dp. Oke, jadi agak terlihat enak ya dilihatnya. Dan juga kita memposisikan ya layout ini. Jadi selain teman-teman bisa mengcoding ya di XML ini, teman-teman juga bisa mendrag and drop di UI-nya. Jadi posisikan mulainya parent. Oke, parent seperti ini. Topnya sama juga. Ya, jadi otomatis start of parent ya. Top to top of parent. Karena tadi kita sudah mengcustom ya dengan mendrag dari ukuran image ini. Oke, jadi kita sudah membuat custom toast XML-nya ya. Coba kita kasih ID-nya. Ini ID-nya yaitu CS toast ya, coba. Di CS toast itu custom toast ya. Nah, ada sedikit penjelasan ya teman-teman. Kenapa ini menggunakan warp content, width-nya warp content, dan height-nya warp content? Karena bila kita menggunakan match parent ya, dan ini juga match parent. Ini diartikan semua yang ada di layout ini akan dianggap objek layout semua ya. Jadi semua dari ukuran layoutnya akan dianggap ukuran dari seluruh layout beserta objeknya ini. Karena kan tujuan kita hanya ingin menampilkan layout dari ini ya, lonceng dan text view ini, maka kita menggunakan match parent, yaitu ukurannya sebesar, maaf ya, warp content, yaitu ukurannya sebesar objek yang dibuat. Oke ya, seperti ini. Nah, ini gunanya untuk apa? Kenapa kita membuat dua activity XML ini ya? Ini activity main dan custom toast XML ini. Jadi tujuannya nanti kita akan memanggil dari sini ya, dari main activity-nya. Dan ketika dipanggil, kita juga bisa memanggil objek ya, objek dari custom toast ini ya. Agar tidak bingung, coba kita panggil ya. Panggilnya menggunakan toast juga. Cuman mungkin untuk belajar di sini kita komen saja. Caranya seperti biasa menggunakan garis miring 2 ya. Jadi kita panggil btn toast ya. Btn toast set on click listener. Panggil toast lagi. Toast. Nah, di sini kita tick this untuk menunjukkan bahwa toast ini akan memulai akan tampil di main activity ini ya. Dan setelah itu kita panggil function apply. Jadi secara sederhananya untuk menyetujui bahwa function yang akan dilakukan toast ini akan disetujui oleh function berikutnya, yaitu kita akan menampilkan yang namanya layout inflator ya. Layout ini sebagai namanya ya. Jadi saya sengaja membuat komen di atas sini. Nah, setelah itu kita kasih duration ya. Sama dengan toast. Oke. Length long ya. Jadi maksud dari duration ini sebagai variabel yang nanti akan menyimpan seberapa lama toast ini akan berjalan ya. Sederhananya seperti itu. Lalu kita panggil view. View sama dengan
yang tadi ya, layout in Flutter. Fungsi dari layout in Flutter ini untuk menampilkan toast ya, yang mana sudah kita tentukan di layout XML yang berbeda ya. Karena untuk menampilkan toast yang ada di main activity ini, kita hanya memanggil ini ya, hanya memanggil ini saja, toast make text ya. Sedangkan tujuan kita untuk memanggil toast yang ada di custom toast XML ini, kita menggunakan layout in Flutter. Nah, layout in Flutter titik in flat. Jadi maksudnya layout mana yang kita akan arahkan, yang akan kita hubungkan, yaitu R, resource-nya layout, custom layout. Ya, teman-teman paham ya maksud dari kita memanggil layout in Flutter ini. Koma, apa tadi? ID-nya ya, ID-nya yaitu TS toast. TS. Nah, kebetulan kita belum memberikan inisialnya ya, maka kita beri inisial dulu file TS toast sama dengan find view by ID, berarti constraint layout ya. Karena ini jenis dari custom toast XML ini, jenis layoutnya adalah constraint layout ya. Maka kita panggil tipenya yaitu constraint layout. Seperti biasa R ID TS toast ya. Maka ini tidak merah lagi karena kita sudah menginisialkan objeknya. Terakhir kita panggil show ya, show. Nah, ini sebelumnya ada view, sebenarnya ini sudah deprecated ya. Jadi maksud dari deprecated ini teman-teman, sintak atau source code yang sudah di downgrade ya dari developer Android-nya ya. Namun tetap kita bisa menggunakannya. Nah, dan ini untuk pembelajaran nantinya lebih baik kita tahu ya, karena update dari Android Studio itu cepat ya. Tapi untuk pembelajaran ini tidak apa-apa, jadi kita bisa menggunakannya. Nah, tadi terakhir kita memanggil show, dan logic yang sudah kita buat beres ya. Nah, coba kita jalankan di emulatornya. Nah, oke, ini sudah muncul. Kita tekan hello toast, maka muncul ya, hello Getsu, saya adalah toast. Ini agak typo sedikit ya, gak apa-apa ya. Jadi ketika kita mengklik hello toast, maka akan muncul hello Getsu, saya adalah toast. Ya, dipahami ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman mengenai toast kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Keep coding and stay coffee. Bye-bye.